Bonjour, nous sommes de Dix TCKTN. Je m'appelle Tessa Aprilianti. Je m'appelle Dian Rafiatul Afifah. Je m'appelle Dila Ananda. Je m'appelle Dea Anastasia. Je m'appelle Antika Firmaulita. Je m'appelle Mutarina Rahma. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem tanam paksa. Di sistem tanam paksa ini pasti ada latar belakangnya gitu kan? Ya. Ada yang mau nyebutin nggak nih yang jadi latar belakang sistem tanam paksa? Aku mau nyebutin latar belakang sistem tanam paksa. Di antaranya itu kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal dalam eksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Oke, ada lagi? Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak. Oke. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Oke. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Oke, ada lagi nggak? Ada juga nih pemasukan uang dari penanaman kopi tidak mencukupi. Oke, di sistem tanam paksa ini kan pasti ada aturan-aturan gitu kan? Terus ada yang mau nyebutin nggak salah satu aturannya? Aturannya itu ada kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Oke, lagi? Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Oke. Mungkin tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Oke, ada lagi? Yang persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Itu termasuk juga nggak sih? Ya, Termasuk. Kalau yang lain ada yang mau disebutin nggak? Mungkin coba Itu ada nggak yang mau? Oh, aku ada. Apa nih? Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Berarti itu gimana ya? Kayak kita punya tanah besar. Ya. Terus yang 1/5-nya itu punya kita atau yang punya mereka gitu? 1/5-nya itu punya kita. Berarti yang tanah kita lebar tuh diambil mereka semua. Iya. Oh, berarti kita tuh kayak diperbudak banget ya di sistem ini. Iya dong. Untung aja ya kita udah nggak ada nih sistem tanam paksa di tahun kita kan ini. Kalau di tahun kita masih ada sistem tanam paksa tuh kita pasti nggak akan hidup gak sih? Iya. Lebih tepatnya Kita kita krempeng. habis nyawa Kita. kita kan. Kalau sistem tanam paksa tuh kita disuruh kerja terus tapi gak ada gajinya, gak ada upahnya gitu kan. Ya. Oke. Selanjutnya tuh apa ya yang jadi Oke, sekarang kita sebutin penyimpangan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu ada penyimpangannya kan? Iya. Punya beberapa lah. Coba yuk sebutin dong biar Kayak- semua tahu. Kegagalan panen wajib menjadi tanggungan petani atau rakyat gitulah. Berarti kalau gagal panen yang dihukum kita, Ya iya. yang harus tanggung jawab kita. Iya. Padahal kalau itu pun kita nggak gagal diambil mereka semua kan. Ya iya. Itu curang banget ya. Ya iyalah. Curang lah. Masa enggak sih? Iya, parah banget. Coba sebutin lagi dong. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Wah, berarti berat banget ya itu kerjanya. Ya lagi-lagi. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan apalagi jika tanahnya subur. Wah, parah ya. Ada lagi nggak? Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan
dikembalikan kepada rakyat. Wah, berarti tuh kita kayak disuruh titipin sini aja, nanti kalau butuh bisa diambil gitu mungkin ya, kalau bahasanya zaman sekarang kan. Iya. Tapi pas kita butuh nggak dikembaliin kan. Iya. Berarti itu penipuan yang sangat amat besar banget ya. Parah sih. Kayaknya juga kayak di penyimpanan tuh kayak ada akibatnya nggak sih, kayak kalau kita kan semua kegiatan ada akibatnya, pasti Iya. ini kan ada akibatnya juga. Iya. Setuju sih. Kayaknya ada yang tahu akibatnya nggak? Ada tuh enggak ya? Ya kayak banyak lahan terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat semakin menderita, timbulnya wabah penyakit, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Oh, berarti kan kita kayak karena kita udah dipaksa terus nih, ya kan? Iya. Terus banyak yang nggak mau atau entah udah kehilangan nyawa gara-gara dipaksa kayak gini, jadi banyak wabah-wabah gitu kan, wabah penyakit. Berarti itu udah parah banget ya sistem tanam paksa ini yang ada di Indonesia ini kan. Iya. Terus kan kalau sampai sekarang udah nggak ada sistem tanam paksa, berarti ada yang menghapus kan? Bisa sebutin nggak sih siapa yang menghapus sistem tanam paksa dari negara kita ini? Dawas Dekar Dengan nama samaran Multatuli. Oh, iya itu. Berarti dia itu pemberani banget ya, sampai berani menghapus sistem tanam paksa ini. ada orang Belanda loh kan. Iya. Oh, itu orang Belanda. Iya, orang Belanda sendiri, tapi kayak nentang sistem tanam paksa gitu. Oh, berarti ini orang berjasa banget sih buat negara kita. Iya. Ulangan. Tepuk tangan dong. Terus ada apa lagi ya? Kalau langkah-langkah untuk Kita balas budi baik gitu aja. usulan dia buat langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia gitu ya. Iya. Oke, berarti apa aja tuh? Edukasi, irigasi, transmigrasi. Kalau edukasi tuh kayak pendidikan kita harus kita tingkatin lagi gitu kan, biar kita nggak dijajah terus sama negara lain. Terus kalau irigasi itu apa ya? Kayak membangun saluran perairan, kayak membuat bendungan gitu loh. Oh, Saluran perairan terus nanti oke. Terus kalau transmigrasi apa itu sih? Susah banget aku nggak bisa. Transmigrasi. Oke, kalau itu tuh apa sih? Memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang cara penduduknya. Jadi kayak nanti kayak misalnya desa si A ini kayak banyak orang, terus desa si B itu kan kayak jarang gitu loh. Terus nanti si A itu pindah ke B, jadi kayak nggak padat banget desanya. Oh, Iya. kayak di itulah apa namanya ya? Kayak kita tuh dipindah biar kita nggak terlalu padat di kota kita, nggak terlalu banyak orang gitu kan ya. Iya. Terus oh iya, penyebaran sistem tanam paksa tuh di mana aja sih? Aku tahunya sih cuma di kayak Palembang, Lampung, Cirebon, Sumatera Barat Kayaknya daerah Sumatera gitu ya. Iya. Daerah Kan Sumatera. Oh, berarti di daerah sini tuh berarti nggak terlalu parah ya dulu, mungkin entah nggak terlalu parah atau entah gimana ya. Jadi kita tuh harus sebagai anak muda, kita harus bisa nih kayak membela negara kita kan. Kalau tugas kita sebagai anak muda di Indonesia nih, berarti kita tugasnya cuma belajar, menuntut ilmu, terus kita tuh harus apa ya namanya, kayak harus membela kita lah biar nggak
nggak bisa dijajah sama negara lain. Iya. Tapi anak muda zaman sekarang tuh kebanyakan dijajah sama handphone gitu nggak sih? Iya. Kalau kita mau mengurangi handphone tuh menurut kalian tuh gimana? Bisa nggak sih sebagai anak muda mengurangi pemakaian handphone gini? Ya kayak bisa kan, nanti kita tuh kayak ngatur waktu, kayak Mencari di jam kesibukan dari kesibukan lain. terus di ke waktu kalau main HP gak usah kayak seharian apa main HP gitu. Kita kan lagi membahas tanam paksa ini. Tanam Iya. paksa itu apa sih? Kayaknya itu sistem yang haruskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan kolonial Belanda. Oh, berarti kan bener nih kita dipaksa bener-bener. Yang melatar belakang ini tuh siapa sih? Ide Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Oh, dia itu berarti pejabat Belanda pada tahun 1830 ya. Yang membuat masyarakat Indonesia ini sangat amat menderita. Itu dia ya berarti. Iya. Jahat banget ya sih dia. Oh iya, aku punya. Cara kerja tanam paksa itu gimana? Kayaknya sih cara kerja tanam paksa tuh lahan desa yang ditanami tebu, nila, kopi sebagai komoditi ekspor tidak akan dikenai pajak. Namun tanah desa yang digunakan petani untuk tempat tinggal dan menanam tanaman kebutuhan sendiri dikenakan pajak. Contohnya kayak kalau kita punya tanah tuh kita kan mau nanam buat kita sendiri nih. Kalau kita mau nanam buat diri kita sendiri tuh kita harus bayar pajak. Tapi kalau kita mau nanam buat tanaman ekspor, kita nggak perlu dikenai pajak. Gitu loh, paham nggak sih kalian? Iya. Iya. Kok pada Eh, diem sih? Ini apa aja sih yang menjadi penyelewengan demi mendapat kultur Prokensen? Apa tuh aku nggak paham tuh kata-kata itu. Pro Canton. Nah itu kan pasti ada penyelimpangannya kan? Apa Salah. Sama-sama salah. kita nggak bisa bahasa sih? Iya. Bahasa sana tuh susah-susah. Apa aja sih yang menjadi penyelewengannya? Ada ketentuan tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanam paksa seharusnya tidak melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki petani. Oke. Tapi faktanya itu kayak lebih dari 1/5, bahkan ada yang setengah dari tanah daerah yang dimiliki petani digunakan untuk tanam paksa. Wah, parah banget ya. Ada lagi nggak sih penyelewengannya? Waktu seharusnya waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman untuk tanam paksa tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Ternyata dalam pelaksanaannya waktu yang digunakan untuk menanam tanaman bagi tanam paksa melebihi waktu tanaman padi dan lain-lain. Oke. Udah kali ya. Iya. Kita udah lumayan paham lah sama sistem tanam paksa ini. Iya. Iya kan? Iya. Okay, thank you for taking your time to make this video, and thank you also for waiting. See you next time.